Ada sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita, ada sifat-sifat yang tidak baik. Sifat yang baik dalam agama disebut dengan sifatul mahmudah, sifat yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena sifat-sifat yang baik itu adalah sifat yang terpuji. Ada namanya sifatul mazmumah, sifat yang tercela. Sifat yang terpuji adalah sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah. Sifatul mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang tidak diinginkan Allah untuk kita laksanakan. Jadi manusia ada memiliki sifat kesombongan, keangkuhan, keserakahan. Itu termasuk sifat yang tercela, sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Adakah manusia sombong? Banyak. Yang bilang ada, banyak. Adakah manusia angkuh? Banyak. Adakah manusia yang rendah hati? Juga banyak. Adakah manusia yang orangnya memiliki perasaan kepada orang lain, tenggang rasanya tinggi, toleransinya tinggi? Juga banyak. Namun yang memiliki sifat yang tercela juga tidak sedikit. Jadi namanya ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela, atau disebut juga dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Sifatul mahmudah ini sifat yang terpuji. Sifatul mazmumah ini sifat yang tercela. Sifat yang terpuji ini termasuk di dalam beramal ibadah, Pak. Jangan mengganggu orang, jangan mementingkan diri sendiri, jangan mencela orang dalam beribadah, jangan membuat orang di samping kita dalam berjamaah terganggu. Makanya sifat yang terpuji ini adalah sifat yang bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Sifat yang tercela ini mengganggu orang lain dan juga membahayakan kepada kita bila kita ada sifat yang tercela. Teman-teman saudara, jujur saja, dalam kehidupan banyak orang sifatnya yang tidak baik. Kalau sedikit saja naik taraf ekonomi kehidupannya, lantaran alhamdulillah, bercakap lancip bibir, sedikit bercakap dan lancip bibir, suka mengata-ngatai orang, suka mengukur orang, tahap mengapa, gaya jalannya, wah luar biasa. Allah sudah bilang wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi dengan gaya sombong. Atur jalan slow-slow aja, apa adanya saja. Jangan pada terlalu menampakkan keangkuhan, kesombongan. Ada. Maka hati-hati dengan sifat ria.
Ria, orang dalam beramal ibadah pun ada ria, Pak. Dalam beramal ibadah ada ria. Dengan ilmu yang tinggi pun bisa menumbuhkan sifat sombong dan ria, bisa, Pak. Orang yang berilmu tapi ilmunya itu untuk kesombongannya, itu bahaya. Setiap ada sesuatu dia menganggap dirinya bisa mengatasi dengan ilmunya, padahal yang disampaikannya belum tentu benar adanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i saat ditanya orang dalam majelis taklim sebuah hukum tawakuf, ya Pak, tapi saya bilang saya tawakuf, nanti akan saya jawab pada pertemuan akan datang. Oh, tes satu orang jemaah. Tuhan ulama Syafi'i, Tuhan punya mazhab. Kenapa Tuhan tidak bisa menjawab yang kami tanya satu tentang hukum? Kata Syafi'i, saya lebih senang mengatakan saya tidak bisa menjawabnya. Memang saya tidak mampu untuk menjawabnya. Ketimbang saya jawab hari ini, tapi salah jawaban saya, itu membuat saya malu di hadapan Allah. Kalau tidak, asalkan banyak orang bisa. Entah apa-apa dia bilang gitu. M jawabannya S ya. Ada dengan ilmu orang menggelami orang, ya? Maka ilmu itu pun bisa membuat kesombongan. Jadi sifat yang terpuji ini dipakai baik dalam kehidupan sosial, baik dalam kehidupan beragama, termasuk di dalam beramal ibadah, termasuk di dalam membaca Al-Quran, termasuk di dalam berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Ini sifat dipakai. Sifatul mazmumah, sifat yang tercela ini dihindarkan. Jangan menganggap diri kita lebih hebat dalam beramal ibadah. Jangan menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Jangan menganggap amal kita lebih hebat dari orang lain. Jangan menganggap diri kita lebih dari segala derajat daripada orang lain. Tidak ada satu yang bisa menjamin amal ibadah kita apakah diterima oleh Allah atau tidak. Tugas kita bahwa hanya melaksanakan ibadah perintah Allah dan memohon kepada Allah agar ibadah kita Allah terima. Tapi jangan menganggap bahwa ibadah kita lah yang terbaik dari orang lain. Maka ria itu termasuk dosa besar yang dapat merusakkan pahala dari amal ibadah yang kita buat. Bagaimana itu ria? Ria itu adalah menunjukkan amal ibadah kita kepada orang, atau memamerkan amal ibadah kita kepada orang, atau menceritakan amal-amal ibadah kita kepada orang dengan tujuan bahwa kita akan dapat sanjungan atau pujian dari orang. Tapi ada amal ibadah itu yang memang mesti orang lain tengok, tidak bisa kita sembunyikan. Sholat masuk ke masjid, dari masjid, nampak orang? Nampak? Tak bisa kita sembunyikan itu. Nanti orang, kita tutup pakai gorden, tapi mungkin rawat, mungkin lah. Sholat tahajud dalam kamar, sholat tahajud dengan sembunyi-sembunyi, artinya jangan ceritakan kepada orang. Jangan sholat tahajud. Bangun kamu semua, kamu tengok aku yang tahajud. Tahu kamu siapa? Bertobat itu tobat. Kenapa kamu bilang itu? Cukup Allah dan kita yang tahu. Sholat duha, mau di sini, mau di kamar, silakan. Kalau di kamar, yang nampak orang dengan sendirinya silakanlah. Nampak orang di sini dengan sendirinya sholat dua, ya silakanlah. Baca Quran, nampak orang dengan sendirinya silakan. Tapi jangan ada terlintas di hati melaksanakan amal soleh itu termasuk baca Al-Quran agar ditengok orang dan ditengok orang kita orang lain. Nah, jangan punya. Kali tengok orang kita sendiri, tengok orang yang berakhir. Kalau aku jadi orang masuk pertama baik, mulai dari mengaji, tapi dengan tujuan agar dapat sanjungan dari orang lain. Itu termasuk ria, sifat yang tercela. Kan sifat yang tercela ini
hindarkan yang banyak sifat tercela. Dan orang lain bahkan menganggap orang lain jauh di bawah dari diri, itu tak boleh. Saya tidak merasa apa-apa di bawah saya, karena boleh jadi amal ibadah Bapak lebih hebat dari saya, dan itu tidak ada yang tahu, hanya kita masing-masing. Maka biarkan Allah yang tahu tentang amal ibadah kita, karena Allah lah yang menilai. Bapak mau kasih saya kopi, kue kopi, ini kebajikan. Saya akan balas saya. Kalau saya atau balas saya, Pak, udah berapa balas? Mana balasnya? Tapi siapa balasnya? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ada yang mau kasih rokok. Siapa balas kebajikan Allah Ta'ala? Ada yang mau kasih ampau, masuk kantong, bermanfaat, duitnya itu. Siapa balas? Allah Ta'ala. Jadi setiap yang kita buat kebajikan itu Allah Ta'ala yang membalasnya. Kejahatan yang dibuat juga mendapat balasan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat zarah, dia akan tengok balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat zarah, dia akan tengok balasannya. Akhirnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, silakan beramal ibadah, tapi tetap dengan sifat yang terpuji, memiliki sifat-sifat terpuji, termasuk akhlak yang terpuji, dan hindarkan dari sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Yakinlah, insya Allah, apabila ini kita gunakan sifat yang terpuji dan kita hindarkan sifat yang tercela, insya Allah kita akan disenangi oleh Allah dan manusia lainnya. Sifat yang tercela pun kita buat, orang lain pun tidak suka menengok orang yang sifatnya tercela. Orang jahat pun, mohon maaf, tidak suka menengok orang jahat, tidak suka. Orang kikir pun tidak suka menengok orang kikir. Dia boleh, dia pun tidak suka dengan orang boleh. Dia boleh. Ada yang suka sama orang boleh, tidak ada. Jadi orang boleh suka sama orang boleh. Tak suka juga boleh, tak suka. Jadi sifat yang tercela, walaupun orang itu memiliki sifat yang tercela, kepada orang yang memiliki sifat tercela pun tidak suka. Tak suka. Orang yang suka mengganggu orang, usir kepada orang, suka menceritakan kejelekan orang, dia suka seperti itu. Dia sendiri pun tak suka kalau kejelekan itu diceritakan orang, tapi dia seperti itu. Jadi sifat yang tercela ini, mazmumah ini, sifat yang dibenci oleh Allah, sifat yang dimurkai oleh Allah, termasuk apa? Maaf ini sebagai walaupun saudara perempuan, seandainya ibu kandung berkosong, apa yang terjadi dalam pikiranmu? Berang dia Pak, tebas dia dengan pedang ini Rasul. Satu keturunan bunuh dia, tak kasih begitu. Malah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah keluarga orang yang engkau perkosa, yang engkau cabuli, yang engkau sakiti keluarganya. Dia ingin membalas, tapi dia tidak mau membalas. Pikirkan itu, wahai anak-anak. Berhentilah. Awak tidak begitu kalau itu tidak celaka. Jangan Rasul sama Pak, sifat yang terpuji benar, sifat yang artinya tidak terus memponis orang dengan ponis yang jelek, tapi tetap Rasul hadapi dengan baik dan satu. Itulah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini menghidupkan sunnah-sunnah Nabi mesti dipakai, kita dukung Pak. Kita memang disuruh mengikuti sunnah Nabi, kita ikuti Pak. Kita dukung. Tapi terkadang orang yang memaksakan menghidupkan sunnah Nabi, mereka sendiri pun tidak mengikuti apa yang disunnahkan Nabi. Nabi Muhammad
berikan gambaran, berikan sebuah anjuran bagaimana untuk memiliki sifat al-mahmudah ini, sifat yang terpuji ini untuk dipakaikan dalam setiap persoalan kehidupan.